Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Mengutip situs sumber belajar Kemdikbud, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu bentuk negara yang luas dan tersebar berbagai macam adat, suku, budaya yang memiliki tujuan dasar untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia melambangkan kesatuan bangsa Indonesia di seluruh Nusantara yang merangkul kelompok-kelompok perbedaan etnis, suku, budaya. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang besar dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau. Nah, hal inilah yang kemudian dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kasus yang sedang fenomenal, kontroversial, dan sering diperbincangkan saat di Indonesia saat ini adalah mengenai kasus Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Tentunya Papua memiliki alasan tersendiri mengapa memilih untuk memisahkan diri dari NKRI. Apa yang saja yang menjadi latar belakang terjadinya hal tersebut? Indonesia memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang sangat luas, serta memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal itu tentunya menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi pemerintah untuk mengelola hal tersebut. Namun, masih banyak sekali daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dari kurangnya perhatian tersebut, muncullah kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat hingga salah satu daerah yang berada di Provinsi Papua ingin memisahkan diri. Papua dikabarkan ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak tahun 1960. Beberapa hal yang menjadi isu dan perbincangan gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi problem yang terjadi di Papua. Yang pertama yaitu menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua, termasuk yang dilakukan terhadap mahasiswa di Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Tidak cukup menghukum korlap aksi pengepungan asrama mahasiswa yang ternyata kader parpol yang selama ini anti pemerintah. Namun pemerintah perlu membubarkan ormas yang selama ini selalu menemukan propaganda rasis dan intoleransi. Yang kedua, ada mengambil langkah tegas dan menangkap menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok sakit hati politik dan kelompok jaringan kepentingan asing. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menegakkan hukum atas provokasi atas tindakan yang ingin memecah belah masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan dialog secara partisipasif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua, serta mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Yang keempat ada berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan pelindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggikan paradigma politik yang menempatkan masyarakat Papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam. Yang kelima, meningkatkan tradisi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme ini hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan nasional.
mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat integritas dan kedaulatan negara. Mahasiswa juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki kontribusi yang sangat besar dalam berbagai aspek. Yang pertama, dalam aspek politik. Dalam aspek politik, mahasiswa dapat menjadi seorang pelajar yang kritis dan dapat memberikan solusi pada masalah-masalah yang dihadapi negara. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjadi seorang aktivis yang dapat memperjuangkan hak-hak rakyat serta memperkuat demokrasi. Yang kedua, dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, mahasiswa dapat menjadi seorang pengusaha yang inovatif dan kreatif serta memiliki jiwa entrepreneur tinggi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga ada aspek pertahanan dan keamanan. Mahasiswa berperan untuk berpikir kritis dalam menganalisis ancaman-ancaman nasional dan memberikan solusi yang tepat. Kemudian yang keempat ada aspek sosial dan budaya. Mahasiswa berperan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial dan konflik sosial. Contohnya, memberikan bantuan sosial dan menjadi volunteer dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dari pernyataan yang telah disampaikan, maka sebagai mahasiswa seharusnya menyadari bahwa mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi yang menuntut pemisahan antara Papua dengan Indonesia. Gerakan ini juga telah berlangsung dari lama loh, dan sampai saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan dari kedua belah pihak. Dengan menyikapi gerakan Papua Merdeka secara bijaksana, pemerintah Indonesia diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya banyak hal yang harus diwujudkan, seperti menghargai, menghormati, dan berteman dengan siapapun satu sama lain. Dengan demikian, mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Mengutip situs sumber belajar Kemdikbud,